Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya di tengah-tengah keterbatasan oleh karena sesuatu hal, tapi dengan hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita, kita bisa menjalani ibadah kita baik yang ada di dalam rumah secara terpisah dan juga pada saat hari ini. Kita mau angkat satu lagu pujian bagi Tuhan, nyanyi bagi Dia, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Kami mengundang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yang di rumah juga tetap bangkit berdiri. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu. Haleluya. Tanggalkan bebanmu. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir. Gerakan kakimu. Gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersuka cita. Tak perlu kau khawatir. Tak perlu kau khawatir. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan. Sekarang nyanyikan. Nyanyikan kebesarannya. Dan kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kita masih memuji Tuhan. Gerakan kakimu ke kiri dan ke kanan. Haleluya. Gerakan kakimu. Menarilah dan bersukacitalah. Bersukacita. Tak perlu kau khawatir. Tak perlu kau khawatir. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dan kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dan kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan haleluya. Ku mau bersorak. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Cita surga nyata penuhi. Haleluya. 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 Kau ada dalam hati. Takkan patah. Takkan patah semangat. Takkan hilang. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagi sukacita. Sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuh. Sukacita. Sukacita surga nyata. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami beri silakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemampuan yang diberikan Tuhan pada saat hari ini, kita tetap terus memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk masuk ke dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, saatku menyembah-Mu.
Roh-Mu bekerja. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, hadirat Allah boleh hadir yang terus memateraikan kehidupan kita. Haleluya. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah, haleluya, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta, Kau bertahta di atas pujian. Kita akan menyembah ini dari kembali. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta, Kau bertahta di atas. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan ku angkat hatiku, ku angkat jiwaku, ku angkat hatiku. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Katakan saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita menaikkan doa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita untuk menyerahkan ibadah kita yang sederhana ini ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya hadirat Allah boleh hadir atas ibadah kita yang sederhana ini. Berdoa juga bagi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini, dari pemain musik, worship leader, singers, juga operator, baik itu slide ataupun sound, juga kolektan, terlebih hambanya nanti Bapak Pendeta J. Raja Guguk yang akan memimpin kita di dalam firman Tuhan, menaburkan firman Tuhan, memimpin kita dalam doa dan menaikkan doa berkat bagi kita sekaliannya. Kita mengangkat satu lagu penyembahan bagi Tuhan, Bapa Kau Setia. Di akhir penyembahan ini kami mengundang Saudara Indri Sianturi untuk memimpin kita di dalam doa. Kami mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
lebih dari harta. Kaulah segalanya. Hati kami tenang Tuhan. Lah jiwaku, Kau tunjukkan kasih setia. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Tuhan yang kami perlukan, yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kita akan menyembah dari kembali. Katakan kepada Tuhan, lebih dari harta, Engkaulah segalanya Tuhan. Haleluya. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya. Segalanya. Tenang Tuhan. Tenanglah jiwaku. Kau tunjukkan kasih setiamu. Serahkan tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, dulu, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, benar Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mencukupkan setiap apa yang kami perlu ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan hari ini. Tuhan, Engkau boleh pertemukan kami kembali Bapa. Baik dengan teman-teman yang ada di sini Tuhan, maupun yang ada di rumah. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesehatan dan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Tuhan, sebelum lebih jauh kami bermohon kepadamu, kami minta ampun ya Tuhan untuk setiap dosa dan perbuatan kami Tuhan. Kami tahu kami masih sering menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Kami minta ampun di hadapan-Mu. Allah Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami mau menyerahkan setiap ibadah kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami masih sangat jauh dari sempurna. Biarlah Tuhan darah-Mu yang tercurah di kayu salib menyucikan, menguduskan kami semua Tuhan, supaya kami boleh layak Tuhan untuk beribadah kepadamu saat ini Bapa. Kami mau tinggalkan setiap beban kami mau fokus Tuhan untuk ibadah kami hari ini, kami mau fokus untuk berdoa, menyembah, memuji nama Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapa setiap pelayan-pelayan-Mu yang boleh Engkau percayakan hari ini Tuhan. Semuanya Bapa, biarlah Tuhan apapun pelayanan yang kami ambil hari ini, semuanya tujuannya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, berkenan kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami Bapa kalau kami ada pikiran untuk mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, ampuni kami.
Allah Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang ada saat ini Bapa. Kami rindu Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan lawatan-Mu Tuhan melalui ibadah kami ini Bapa. Kami undang Bapa Engkau Roh Kudus mengalir saat ini Tuhan Yesus, menjamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami semua terfokus untuk ibadah kami ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Pendeta kami, Pak Pembina kami, Pendeta J. Raja Guguk yang hari ini Tuhan Engkau utus untuk memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah Bapa, mari Engkau urapi Pak Pendeta kami ini. Urapi Tuhan dengan luar biasa Bapa. Apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami, Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Begitu juga kami semua yang mendengarkan Tuhan. Biarlah kami memiliki telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap ibadah kami, setiap pujian dan doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menerima setiap ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian bagi Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Kita bertepuk tangan, kita bersuka cita kepada Tuhan. Mari kita tinggalkan beban-beban yang ada di dalam diri kita. Kita memuji nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Umat pemenang. Mari kita semua. Haleluya. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju. Mari maju. Umat pemenang. Bukan bangkit. Bukan bangkit. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bertelur. Setiap lutut bertelur. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bertelur. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita masih memuji nama Tuhan. Katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kita semua. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah. Roh tercurah dari surga. Haleluya. Bersuka cita. Roh tercurah dari surga.
bangsa-bangsa. Yesus, katakan, roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, Tuhan di semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita mendoakan yang terbaik yang boleh kita berikan kepada Tuhan. Kita mengangkat satu lagu penyembahan bagi Tuhan. Saat oleh kuasa darah-Mu. Di akhir penyembahan kita ini kami mengundang Saudara Tanto Sida Butar untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan, haleluya. Melihat tahta kemuliaan-Mu, pujian ku naikkan, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidup. Ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah Kau telah tebus dosaku. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memutihkan hidupku. Sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan ya Bapa, untuk kami boleh datang ke tempat ini ya Tuhan dengan kerinduan ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, di mana Tuhan Bapa kami datang bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan, melainkan karena kemurahan-Mu ya Bapa bagi kami, sehingga kami boleh ada di tengah-tengah
seluruh jemaat Tuhan, bahkan hamba-Mu di tempat ini ya Bapa. Bapa yang baik, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik daripada apa yang kami punya ya Tuhan. Persembahan kami yang boleh kami berikan ya Bapa, biarlah itu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi persembahan yang harum Bapa. Biarlah senantiasa berkati segala pekerjaan kami, usaha kami ya Tuhan. Biarlah selalu senantiasa kami boleh memberikan apa yang terbaik, yang boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Segala hormat pujian bagi nama Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan, memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan, bagi rekan-rekan sekalian, bagi teman-teman sekalian yang mungkin sedang ada di rumah, mungkin bisa memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan di dalam rekening yang tersedia disediakan oleh Biro Pemuda Sejabodetabek. Kita angkat satu lagu bagi Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kantong persembahan dijalankan. Betapa hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Engkau mengasihi, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kami persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah ya Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahan segenap hidupku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kami persembahkan. Hanya ini Tuhan, ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan bersembah. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Tuhan membalaskan pemberian yang boleh kita berikan hingga 100 kali lipat ganda. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya bagi kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita,
yang memberikan keteguhan dalam hati kita, khususnya pada saat sekarang ini kita butuh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta J. Raja Guguk di tengah-tengah kita, sekaligus memimpin kita dalam doa dan menaikkan doa berkat bagi kita sekalian. Kita mengangkat satu lagu penyembahan bagi Tuhan, tanda-tanda telah nyata. Kepada seluruh jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, bahwa tanda-tanda telah nyata. Generasi ini selamatkanlah ya Tuhan. Inilah doa kami. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekeliling generasi ini. Generasi selamatkanlah ya Tuhan, selamatkan ya Tuhan. Kita akan menyembah dari awal kembali. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, ladang telah menguning, siap untuk itu. Banyak jiwa menanti, banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaan, haleluya, pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah gereja Tuhan, pandang segala generasi ini. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala. Gereja Tuhan, pandang sekeliling. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Silakan duduk kembali seluruh sidang jemaat Tuhan, khususnya anak-anak muda. Puji Tuhan. Sungguh merupakan satu sukacita yang sempurna yang diperkenankan Tuhan kepada kita pada saat sore hari ini dalam sebuah penyembahan pengagungan kita bagi nama Tuhan. Dalam satu persekutuan yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Harian Biro Pemuda Gereja Pentakosta Indonesia Jabodetabek, maka oleh rahmat Tuhan yang besar, biarlah kita sejenak pusatkan seluruh perhatian kita, mata kita dan pikiran kita, hati kita kepada firman Tuhan. Maka tadi seluruh penyembahan kita
akan disempurnakan oleh Tuhan saat hadirat Tuhan nyata bagi kita dalam firman Allah yang bisa kita dengarkan pada saat hari ini. Puji Tuhan. Anak-anak muda yang saya kasih di dalam nama Tuhan, baik saudara yang berada di tempat ini, di gereja, bahkan saudara yang mungkin sedang menonton siaran ini secara online atau live streaming, maka biarlah pesan firman Tuhan ini dimanapun saudara berada dan dimanapun kita yang sedang bersekutu dengan Tuhan hari ini, kita diikat oleh satu roh dalam Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengajar kita segala jalan-jalannya, dan Tuhan yang akan menunjukkan yang terbaik apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Hari ini dalam ibadah yang pada saat hari ini kita lakukan, maka topik atau tema yang akan menjadi sebuah perenungan bagi kita anak-anak muda di generasi Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Sejabodetabek ini adalah satu tema yang sedikit luar biasa sekali dalam sebuah bahasa Inggris yang sebenarnya ini bahasa yang sangat dalam artinya, tetapi biarlah setiap generasi anak-anak muda bisa juga bukan hanya belajar tema-tema yang dalam bahasa Indonesia aja, tetapi juga dalam tema-tema bahasa Inggris yang bisa kita tangkap dalam sebuah pengertian dan bisa kita mengerti sehingga kita bisa meningkatkan vocab kita atau kosakata kita dalam bahasa internasional seperti bahasa Inggris ini. Saudaraku, pengurus telah memberikan kepada saya sebuah tema atau perenungan yang ingin saya bagikan ke seluruh jemaat Tuhan, baik saudara yang pemirsa dan anak-anak muda yang menonton siaran ini, yaitu be anti-mainstream in this mainstream era. Artinya saudaraku, bahwa kita siap menjadi anti daripada sesuatu yang mainstream atau aliran arus besar yang biasanya dikerjakan orang, tetapi kita menjadi berbeda dengan era itu. Nah, hari ini firman Tuhan akan saya bagikan sebagai pengantar bagi kita, saudara yang ada di rumah Tuhan ini, baik seluruh Biro Pemuda yang sedang menyaksikan siaran ini. Mari kita buka Alkitab kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sebagai perenungan dan sebagai tema sentral yang akan kita angkat sebagai perenungan bagi kita hari ini, pada sore hari ini. Yaitu yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Demikianlah Rasul Paulus berkata, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Puji Tuhan. Anak-anak muda di generasi ini yang saya kasih di dalam nama Tuhan, sebenarnya apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat Tuhan, orang-orang kudus yang ada di Korintus, merupakan sebuah tulisan yang menjadi memorial sifatnya, kenangan. Tetapi di dalamnya juga ada sebuah pengajaran, di dalamnya ada sebuah surat kiriman yang menjadi pesan Tuhan kepada hamba-hambanya, khususnya Rasul Paulus yang diberikan delegasi oleh Tuhan untuk mengirimkan surat kiriman ini, saudaraku. Kita bisa paham bahwa apa yang dituliskan Paulus ini sudah sangat lama, kira-kira pada tahun 55 Masehi. Ketika itu Paulus bukan saja ketika mengirimkan surat ini, dia tidak pernah mengunjungi Korintus ini. Sesungguhnya ini merupakan sebuah pengalaman yang atau nostalgia yang sangat indah ketika bahwa Rasul Paulus pernah berada 18 bulan di Korintus. Itu kita bisa baca dalam Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 8. Dengan kata lain bahwa pengalaman Paulus ketika berada di sana sudah sangat relevan. Apa yang dia tuliskan ini menjadi sebuah peringatan, menjadi sebuah nasihat dan menjadi sebuah pedoman
dan ajaran kepada jemaat Tuhan pada saat itu. Kita bisa lihat bahwa latar belakang dari penulisan ini di dalam apa yang dituliskan oleh Paulus ketika itu, Korintus ini merupakan suatu koloni Romawi atau sebuah daerah atau kota atau wilayah yang bekas jajahan daripada imperialis atau kekaisaran Romawi kuno, saudaraku. Dan pada saat itu gubernurnya adalah yang dinamakan dengan Lucius Gallio dan kaisarnya adalah Kaisar Romawi Claudius pada masa itu. Nah, apa yang terjadi di latar belakang daripada penulisan di jemaat Korintus ini adalah Korintus ini sebenarnya secara garis besar dapat kita akan pahami bahwa Korintus ini adalah sebuah kota yang sangat religius. Di sana banyak sekte kepercayaan atau kredo agama dan penyembah-penyembah berhala yang tidak mengenal Tuhan yang sangat banyak sekali. Kita bisa tahu kalau kita lihat bahwa ada banyak dewa dan dewi orang-orang pada saat itu di zaman itu. Korintus ini modernnya adalah terletak di kota Yunani. Maka identik dengan dewa dewi orang-orang Yunani seperti Aphrodite ya, dewi asmara, seperti Poseidon ya, dewa laut, seperti Demeter dan Kore, dewa kesuburan. Bahkan di sana juga dibangun kuil-kuil tempat penyembahan bagi orang-orang Mesir seperti Dewi Isis, saudaraku. Dan Korintus ini merupakan sebuah kota juga yang merupakan kota yang sangat menarik bagi saya. Ketika saya meneliti berbagai macam buku-buku pendukung ensiklopedia, kamus dan Bible commentary, maka saya dapat melihat bahwa Korintus ini adalah sebuah kota dengan perpaduan budaya, kosmopolitan, tapi di dalamnya juga ada paganisme, penyembahan-penyembahan berhala, serta praktek-praktek ya, pesta pora seks yang sangat jahat. Itu sebabnya jangan heran bahwa di Korintus ini ada istilah pelacur bakti, wanita-wanita yang jumlahnya sangat ribuan di masa itu yang melacurkan diri di kuil-kuil penyembahan. Nah, saudaraku, kita lihat bahwa di balik sebuah kemegahan, keagungan kota Korintus ini, mereka juga, saudaraku, merupakan satu wilayah atau daerah yang sangat tidak disukai oleh gereja. Bayangkan saudaraku, gereja atau masyarakat atau komunitas gereja sangat tidak suka dengan daerah Korintus ini. Sekalipun modern, sekalipun banyak sekali kemegahan, karena di sana masih memerintah kaisar yang memberi kemajuan peradaban pada saat itu. Tetapi yang paling jelek adalah mereka, gereja ini takut kepada wilayah Korintus ini. Ketika gereja ada di sana, mereka sepertinya cemas, was-was, dan menjaga diri dalam pergaulan-pergaulannya, saudaraku. Dan Korintus ini sekalipun mereka merupakan kota perdagangan atau industri dan punya kemajuan atau punya pelabuhan dua buah yang sangat memberi kemajuan perindustrian mereka dan perdagangan mereka atau ekonomi mereka lebih advance, lebih maju, tetapi ketakutan gereja tetap lebih dominan karena ada pengaruh yang buruk itu. Maka saudaraku, sangat tepat sekali bahwa dengan latar belakang apa yang saya paparkan ini dari sebuah pengantar di balik sejarah tulisan-tulisan Rasul Paulus tentang wilayah atau daerah Korintus ini, maka kita bisa lihat bahwa tema yang kita sedang angkat, yang sedang kita renungkan, itu memiliki sebuah relevansi, sebuah hubungan yang terkait bagi apa yang sedang kita angkat menjadi perenungan pada masa sekarang. Kita lihat bahwa Korintus ini memainkan gayanya yang lebih sekuler, ya, sementara gereja ingin memainkan gayanya yang lebih rohani. Terjadi terjadi perbedaan kutub utara dan selatan, terjadi tarik-menarik dan terjadi kesimpang siuran yang akan mempengaruhi anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan jika mereka gampang terseret atau hanyut kepada model daripada peradaban orang-orang Korintus ini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita lihat bahwa tema yang sedang kita angkat kita menjadi sedikit berbeda, anti mainstream, artinya berani bergaya yang lebih berbeda daripada orang-orang arus-arus besar atau orang rata-rata.
Nah inilah yang ingin saya angkat kepada Biro Pemuda Gereja Pentakosta Indonesia se-Jabodetabek. Baik saudara yang berada di gereja ini, bahkan saudara yang sedang menyaksikan dan menonton pada saat sore hari ini. Saudaraku, kita lihat bahwa dalam sebuah pengantar yang ingin saya kemukakan kepada anak-anak muda di generasi ini, bahwa kita telah menghadapi masa-masa kesukaran yang sangat besar bangsa kita ini, bahkan seluruh dunia, akibat adanya COVID-19 atau penyakit atau wabah virus corona ini, dan mempengaruhi seluruh dimensional aspek-aspek kehidupan kita. Kita lihat saudaraku bahwa ada pelajaran yang sangat berharga yang ingin saya bagikan kepada anak-anak muda di generasi ini. Ketika kita belajar beradaptasi dengan era atau dunia atau sesuatu yang baru yang diizinkan Tuhan harus kita alami. Dulu kita berada dalam zona yang sangat nyaman. Kita bisa pergi ke rumah sakit, kita bisa pergi ke mal-mal. Kalau kita naik angkot atau naik motor tanpa memakai alat pelindung diri seperti masker, ya, helm, ya. Jangan-jangan pakai anti peluru juga lagi kan, saking takutnya lagi, saking freaknya, menjadi orang aneh, ya. Karena ada kepanikan itu. Tetapi saudaraku, kita akan melihat bahwa di tengah-tengah modernnya atau berkembangnya secara pesat peradaban dunia ini, maka saya ingin memberikan satu pesan firman Allah atau memberikan sebuah pengantar bagi kita yang bisa kita pahami kelak ketika kita berangkat dalam sebuah dunia yang baru. Ketika saudara keluar dari gereja ini, saudara akan memiliki sebuah pemahaman yang baru. Saudaraku, biasanya karena pengaruh COVID ini, kita akan dipengaruhi oleh model-model dalam dunia yang sekarang kita masuk dalam dunia gen yang sangat generasi atau generasi yang sangat maju sekali. Ketika saya pelajari literatur tentang peradaban, ya, manusia dan percepatannya, seperti generasi X, Y, Z dan seterusnya, ya, kita lihat ada perbedaan yang akan kita alami dalam hidup kita dan gaya kita. Dunia di mana kita berada adalah dunia yang serba digital, ya, serba global, visual yang bisa kita lihat gampang sekali, dan mobile. Dunia itu ada dalam genggaman satu tangan kita. Apa namanya itu? Handphone, internet, kecepatan dan kemudahan, webinar, YouTube, work from home, internet, Instagram, Twitter. Ya, kalau orang-orang cewek bilang Twitter yang sudah pintar sekali bahasa Inggrisnya. Ya, itu akan mencoba mencengkram, menghanyutkan kita kepada gaya itu. Kalau kita mulai tidak terbiasa dengan gaya ini, siapa saja akan dilindas jika tidak bisa menyesuaikan diri. Itu makanya dalam kitab-kitab kesusastraan hikmat seperti kitab Amsal, Pengkhotbah mengajarkan kita tentang pedoman-pedoman hikmat cerdik, ya, menyesuaikan diri dengan model zaman. Apalagi karena pandemi corona ini, orang lebih berfokus bukan lagi kepada hanya sekedar mencari sesuap nasi. Kalau gue mati nggak ada gunanya cari duit, benar? Ya, dampaknya seperti itu saudaraku. Kita bisa bilang kalau nggak kita kena virus corona, pergi aja nekat gitu ya. Sebodoh amat, orang urus, ya. Motornya ugal-ugalan sesuka hatinya, nggak pakai alat pelindung diri, helm dan sejenisnya. Tapi ketika keluarganya kena, mulai dia merasakan bahwa protokol kesehatan itu menjadi hal yang vital dan penting bagi diri seseorang itu. Bahkan kebersihan. Ya. Kita saja masuk gereja harus pakai masker. Salaman saja bukan lagi salaman seperti ini, harus kelingking dulu yang disentuh ujungnya, ya. Saking takutnya orang bersalaman. Bayangkan, kalau kita nggak punya iman, nggak punya tata krama yang baik, orang akan tersinggung ketika kita tidak berjabat tangan dengan seseorang itu. Ih, sombong banget sih, ih keki deh, bete-BTA, basi-basi lo, lama-lama aku jadi gila, ya kan? Ada lagunya kan itu kan? Bosan saudaraku, emang kita harus hadapi. Kita harus hadapi social distancing, jaga jarak,
Kalau saya nggak pakai masker agak aman karena nggak ada di sekitar saya. Kalau saudara di samping kiri, kanan, depan, belakang, di atas ada nggak? Atap doang. Aman. Ada jarak yang harus saudara jaga ketika saudara mulai berinteraksi secara sosial. Ngeri sekali dampak daripada pandemi corona ini. Ada berbagai macam ketatnya aturan, regulasi dari semua aturan-aturan yang ada, hukum yang ada di Indonesia ini. Dalam dunia kerja, dalam dunia perbankan, dalam dunia perdagangan, ekonomi, dalam dunia apa saja di mana kita berada, akibat dari penyakit atau wabah virus corona ini, ya, mengubah paradigma kita sendiri untuk menyesuaikan diri. Sehingga apa yang kita butuhkan ketika kita berada di zaman yang seperti sekarang ini? Kita harus berpikir kreatif dan cerdas. Itu yang paling penting. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kreativitas kita, kecerdasan kita akan masuk dalam semua aspek dimensi dimanapun kita berada, dalam dunia gereja. Ya. Gereja sekarang nggak bisa beribadah 100, 200 sampai 1000-an orang. Bagaimana modelnya sekarang? Sekarang kita diizinkan dengan model digital, global, visual. Bisa saya berkhotbah di sini, bisa saudara lihat di sana. Padahal yang saya lihat hanya kamera atau jemaat Tuhan anak-anak muda ini. Tapi saudara yang menonton saya hanya bisa melihat saya tersenyum, ya. Tetapi saya tidak bisa melihat saudara tersenyum. Tapi itulah yang dinamakan dengan dunia di mana kita berada yang serba digital, global, visual dan mobile. Dan kita harus menyesuaikan di zaman ini. Bahkan itu masuk kepada dunia bisnis, ya. Saudara lihat Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Bukalapo, asal jangan buka baju ya kan, kepanasan namanya itu kan, mengerikan. Tapi nggak apa-apa, kecerdikan kita tidak bisa dibatasi oleh tantangan atau apapun itu. Kesulitan-kesulitan itu tidak membuat kita ganggu. Kita bisa berpikir kreatif, cerdas di dalam zaman yang seperti pandemi corona ini. Lalu kita memiliki sikap yang teguh secara spiritualitas, secara kerohanian, yaitu iman kita, tidak panik, kita berhadap pada Tuhan. Ada hikmat bagaimana kita mengatasi kehidupan kita, saudaraku. Saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi anti mainstream di era yang mainstream ini? Ada 3 pesan saya kepada anak-anak muda engkau di generasi ini. Yang pertama yang harus saudara lakukan adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita mau menjadi anti mainstream, jangan seperti dunia di mana kita berada. Dunia ini jahat, saudaraku. Dengan modelnya yang membuat kita menderita, ya, kita dibuat oleh dunia ini jauh dari kasih Tuhan, ya, menghambat kita menjadi berkat, membelenggu kehidupan kita. Lihat, kita aja bisa bermain judi online. Ya, ya. Mata kita bisa ditelanjangi dengan keindahan. Lihat tubuh yang bohai, wah, kita bisa tergiur. Lihat pemandangan, lihat kecantikan, lihat barang-barang mewah. Cantik ya, senyum-senyum sendiri gitu. Perempuan-perempuan, anak-anak gadis yang fashionable looknya, ya kan, tergiur kepada dunia di mana mereka berada dengan gaya-gaya dunia. Ya. David Beckham nyisirnya gaya mohawk, wah, anak-anak muda di mohawk langsung, udah kayak ayam jago gitu kan, tak mohawk dia. Ada yang dicat pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Wah, seandainya pendetanya nyentrik nggak tahu lagi, semua kali jemaatnya korslet error. Ya, ngeri loh. Saudara belum lihat di dalam dunia di mana kita sudah memasuki postmodern. Dunia barat sudah memasuki postmodern, setelah modern. Bukan lagi modern, postmodern. Lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan, saudaraku. Dan kita akan dibelenggu kehidupan kita. Dan kita akan dijebak dengan mau tidak mau, kita akan mengikuti gaya dunia dan menjadi berdosa. Ya. Kita lihat teman kita minum Jack Daniel. Udahlah bete gua, tenggen lah kita, mabuk kita lah itu, mabuk.
ajeb. Disco dia langsung, Jack Daniel diminum, glek. Dunia ini membuat kita bete, bosan, stres, depresi. Apalagi kalau udah dipecat sama bos, wah udah dah. Ayo bro, cabut kita, kemana? Ke diskotik aja, daerah mana? Itu yang Sudirman itu loh. Wes, gile bener. Padahal motornya motor doyok Honda tahun 70-an. Tapi gaya hidupnya, udah aku ngeri. Kalau kita nggak hati-hati menyikapi bagaimana model-model dunia ini menjebak kita, kita akan jatuh di dalamnya. Saudaraku. Contohnya, ada banyak filosofi orang ingin kaya tanpa kerja. Ya, mimpi di dunia lain gitu. Wih, gua mimpi loh. Tadi dari atap genteng ini jatuh uang 1 miliar. Itu apa artinya bro? Mana eke tehe, kan gitu kan. Oh seneng yang bermimpi-mimpi yang berkat gitu. Datang temannya dibilang kan, itu tandanya lu dikutuk bro. Sialan lo, gua kepret juga lo gitu kan. Kesel dia gak suka menerima sesuatu yang kebalikannya. Harus yang sama seperti, makanya dia tanya ke orang, ini apa artinya? Ngapain ditanya kalau gitu kan? Ya, udah tahu di uang jatuh, ya udah itu artinya uang jatuh. Kecuali nanti realitanya tidak jatuh gitu uang kan. Dia ingin saudaraku, dunianya adalah dunia yang instan memperoleh kekayaan. Anak-anak muda kita lihat sekarang seperti itu, ya. Ketamakan, ya. Membobol ATM, jadi hacker kan banyak gitu kan. Coba lihat, penipuan anak-anak muda banyak yang cerdas sekarang. Anda mendapat 175 juta dari Shopee, hubungi telepon ini, wah ngejebak bohong dia. Bapak saya udah pernah begitu, hampir kejebak, saya nasihatin, jangan pak, hampir kejebak, waktu itu 50 juta, ditelepon saya, ditelepon, jangan pak, bohong itu, enggak katanya, enggak, dilawan pula lagi saya, jangan pak, nanti kita ngomong deh di rumah, dia lagi di luar, seneng banget gitu, penipuan. Kita lihat, bandar narkoba, pakaiannya keren kan, tapi bandar narkoba, gantengnya, bertato dikit, ayam jago gitu kan. Atau ular kobra, pakai kacamata Ray-Ban hitam gitu kan, pakai topi, jalannya sih, mantep banget gitu kan. Gagah, tegak gini. Padahal bandar narkoba, aduh. Kaya saudaraku, tanpa kerja yang jujur ya, banyak. Apalagi kita dalam masa-masa kesusahan ini pasti gampang orang menghalalkan segala cara yang jahat. Saudaraku, ibadah tanpa pengorbanan. Ini biasanya model-modelnya filosofi mereka yang tidak berani berbeda dengan dunia, orang-orang dunia harus mainstream. Ibadah suka gitu, datang gitu, rajin. Udah tiba waktunya kolekte. Ya, atau ada pungutan, nanti aja lah bro, sis, ya kan, udah mulai kesal dia. Seperti tadi dibilang pembawa acara, ya, jika saudara diberkati oleh Tuhan, ya, setorkan uang saudara ke rekening di bawah ini. Udah mulai pusing matanya, langsung dialihkan, kalau perlu diberhentikan itu videonya, online-nya. Udah kesel dia lihat rekeningnya, saudaraku, ibadah tanpa pengorbanan. Hanya mau nonton doang gratis, tapi diberkati oleh Tuhan gak mau ngasih, mensupport pelayanan Tuhan. Jangan, kau anak-anak muda, saya ingatkan kau, rubah secara revolusioner hidupmu. Ibadah harus ada pengorbanan. Tuhan saja sudah berkorban untuk kita, benar? Puji Tuhan, Yesus sudah berkorban buat kita, dan kita harus berkorban. Jangan hitung-hitung untung rugi di masa pandemi gini. Kerja aja gua gimana ya, antara Senin Kemis nih. Banyak pemikiran kalau manusiawi itu, itu hal yang jujur bagi yang kita ungkapkan, kita ekspresikan di zaman ini. Benar, saudaraku. Saya setuju hal itu. Tetapi jangan menjadi pelit kita. Nggak ada pengorbanan kita untuk mensupport organisasi, mensupport ya ketika kita keluar dari pintu gereja ini. Ya. Saudara punya keluarga yang membutuhkan pertolongan, nggak teraplikasi firman itu kepada hidup saudara dan saya.
Jadi batu sandungan. Itu, bro, lu ada duit nggak? 20.000 aja deh. Sana lu ganggu gue aja lu. Gue juga lagi bete. Padahal ada uangnya. Peliknya minta ampun. Tapi ngomelnya, sampai matanya melotot mau keluar. Sana lu ganggu gue aja. Merasa risih. Saudaraku, ibadah itu bukan hanya di gereja, saudaraku. Saya ingatkan saudara. Ibadah itu adalah seluruh gaya hidup kita. Makanya dikatakan oleh Roma 12 ayat 2, persembahkan tubuhmu. Persembahkan tubuhmu. Bukan di gereja saja, tidak. Di seluruh tempat kita mengabdi kepada Tuhan. Dan gaya hidup kita, spiritualitas Pentakosta kita dominan. Saudaraku, ada lagi filosofi orang yang gayanya menjadi serupa dengan dunia ini adalah berbisnis tanpa moralitas, fitnah teman kantor, wah silat kalau perlu tendang kiri tendang kanan, gua naik ke atas, segala kemuliaan bagi nama Tuhan, bangga dia jadi manajer tapi ngikut temennya, oh haleluya gua diberkatin, didengar Tuhan gak orang seperti ini? Bangga dia, gak merasa berdosa. Tidak tepat waktu, tidak disiplin, tidak totalitas. Waduh, banyak gaya-gaya dalam bisnis itu yang amoralitas, yang tidak baik, saudaraku. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang yang menjadi serupa dengan dunia ini, mereka memiliki ilmu pengetahuan dan kepintaran namun tanpa karakter yang sejati. Seperti tadi, semakin dia pinter komputer, makin gampang dia ngebobol, menghacker orang, mencuri uang orang. Makin pintar dia, makin dibodohi pendetanya. Dimanipulasi pelayanan ini supaya lebih mementingkan dirinya sendiri, gayanya. Waduh, mengerikan. Tidak punya karakter. Saudaraku, anak-anak muda, jangan kita seperti ini. Dan ini akan menjadi sebuah peringatan kepada kita. Dunia ini akan meletakkan sebuah trendsetter, gaya, lifestyle-nya yang sedikit berbeda, sedikit 11-12 gaya kerohaniannya yang diembeli dengan gaya sekularismenya. Lama-lama, saudaraku, firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mengerikan. Itu artinya dampak yang buruk itu sangat luar biasa impactnya, lebih berbahaya. Kalau kita berteman dengan orang baik, kita baik, biasa aja. Karena kita sama-sama baik. Jalan gitu, pacaran gitu kan. Kita jalan kita yuk, sambil gandengan tangan, gak apa-apa. Gak dosa gandengan tangan pacaran. Tapi ku sudah mulai elus-elus, ya kan. Pegang sini sana, ku rasakan, ya kan. Udah, mulai deh. Mulai kelewat batas, ya kan? Saudaraku, kita harus punya ambang batas dalam penguasaan diri kita. Dunia ini akan seperti itu. Tapi saudara, pacaran boleh, tapi kudus, ya kan? Gak apa-apa. Jangan anti saudara di dekat gitu. Jangan corona lu corona. Mau pacarnya sendiri corona, ngeri banget. Lama-lama putus tuh gara-gara corona, alasannya corona lu pelit banget, hanya nenggol dikit tante, ya kan. Ya kan? Tapi itulah fakta, saudaraku, anak-anak muda. Dan kita harus paham itu, bahwa ada lagi orang menikmati sebuah kenikmatan, kesenangan tanpa nurani. Coba mengorbankan perasaan orang lain. Kayak tadi ngomongnya nyablak, ketus, ngamuk. Sana lo, sialan lo. Semua kamus yang indah-indah itu MBA keluar semua. Ada monyet, ada ba, ada a, itulah itu. Kamusnya keluar semua itu. Itu gelar MBA itu gelar S2 itu. Siapa yang memaki dengan gelar S2, luar biasa itu. Ada lagi gak punya nurani gitu dengan menikmati kesenangannya dia membakar rumah ibadah orang lain. Seperti kemarin, huru hara, merusak fasilitas negara, ampun dah. Kalau ada orang GPI yang kayak gitu bakar-bakar, gak tahu di saya. Itu siapa tuh itu jemaat GPI, saya tutup muka, saya malu. Apalagi dia orang kantor gitu totonya terscreening,
Itu kan si Radius itu. Ngapain dia di situ itu? Pegang tongkat lagi, baseball pula dipukul-pukul. Malu kan? Itu contoh. Kita yang terkena, dia nikmat rasanya mukul sesuatu itu, merusak sesuatu. Enggak punya nurani dia. Itu sama kayak mic rusak. Kalau orang kesal kan gampang. Dibantingkan aja mic-nya itu kan, rusak udah. Nikmat bagi dia merusak sesuatu. Tapi dia tidak mikirkan nuraninya orang lain, perasaan orang lain. Ya. Seperti pelampiasan yang emosional gitu ya. Hedonis, ya, gaya-gaya. Seperti kenikmatan yang zaman sekarang ini lagi heboh-hebohnya. Apa itu saudaraku? LGBT. LGBT. Si Rudi sama si Anton jalan berduaan. Sayang. Iya sayang, lihat dulu tuh. Maksud saya bukan anti mainstream yang seperti ini. Yang normal kan laki sama perempuan, bener kan? Ini kagak, laki sama laki. Wah. Wih, jijik ya. Ngeri loh. Itu nikmat bagi mereka tapi nggak punya nurani. Di mana nuraninya ini ya? Gak ada nuraninya saudaraku. Bayangkan kalau saya sebagai pendeta ada jemaatku kayak gitu. Ku berkatilah si Iwan, gitu kan? Dengan si Jori. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh, diberkatilah kalian dua. Ampun dah. Yang gila bukan hanya mereka, saya juga gila. Nikmat loh, dapat duit. Iya enggak? Misalnya kalian kaya, wah jemaatnya ngasih kantong persepuluhannya banyak ke pendetanya. Wah, diboleh-bolehin aja. Atau baik dia ngasih ke duit ke pendetanya. Oh, dihalalkan segala cara itu. Nah, kan sudah lihat ini modelnya seperti ini. Apakah kita nggak bisa menasihati gereja? Bisa, saudara, barisan terdepan untuk memberi impact seperti itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa anti mainstream di era yang mainstream seperti ini? Ya, yang kedua adalah kita harus hidup di atas rata-rata. Ketika kesulitan dan tantangan ada pada kita. Puji Tuhan. Kita harus hidup di atas rata-rata. Ketika ada kesulitan dan tantangan dalam hidup kita. Saudara tahu, sarjana tertua 99 tahun, Leo Plus, tahun 2011 di Oregon University. 99 tahun, harusnya dia pakai tongkat. Masih kuliah, hebat, otaknya masih jalan. Kita mikirin audit pembukuan, enggak lah, kau aja lah dah. Aku enggak sanggup pembukuan GPI pemuda ini. Baru pembukuan sebentar aja udah pusing. Dia kuliah di masa tuanya hampir 100 tahun. Luar biasa, sarjana lagi. Ya. Ada guru tertua 100 tahun, Zlesnik. Namanya keren ya, Zlesnik. Kayak suara motor. Ya. Keren loh, 100 tahun guru tertua. Ya. Nelson Mandela, Presiden Afsel, Afrika Selatan, 76 tahun. Coba lihat, usia bukan menjadi penghambat untuk hidup di atas rata-rata, mengatasi kesulitan dan tantangan. Ya. Orang terkaya termuda di dunia pada saat itu siapa? Bill Gates, 41 tahun dia sudah orang terkaya di dunia. Beda-beda dikit lah sama saya. Ya. Tapi saya termiskin di dunia. Gak apa-apa, kayak Lazarus masuk surga, ya kan? Gak harus kaya-kaya kali, gak perlu. Yang penting bahagia, ya, ada uang secukupnya. Tapi saudaraku, intinya usia tidak menjadi penghalang untuk mencapai kesejatian hidup di atas rata-rata. Coba, apakah kekurangan fisik atau cacat juga menjadi penghambat menjadi hidup di atas rata-rata? Tidak. Beethoven tunarungu, komposer. Tunarungu, tuli, aneh kan? Bego nih, masa tuli ngarang lagu? Bego banget nih, gimana dia caranya partitur? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini on nih orang, kalau orang biasa kan? Tapi dia bisa mengarang lagu klasik yang luar biasa. Beethoven, Gus Dur, matanya kabur. Ya, pandangan matanya nggak ada yang menarik. Bapak tersebut presiden kita, Republik Indonesia. Ya, bisa jadi presiden. Gus Dur, Shakespeare cacat kaki, bisa jadi novelis dunia. Novel-novelnya sangat terkenal sekali. Jose Antonio Melendez,
Saudara tahu pemain gitar dia. Dia main gitar pakai apa? Pakai kaki, nggak punya tangan. Wah, masih biasa yang mana itu? Masih biasa kau main gitar pakai tangan. Coba pakai kaki dulu. Sampai Presiden Ronald Reagan memberi dia role model for America. Menjadi contoh teladan bagi warga negara Amerika Serikat. Ronald Reagan memberi penghargaan, dia pengarang lagu, pemain musik. Luar biasa. Cacat fisik tidak membatasi, dia hidup di atas rata-rata, dianugerahi kelebihan. Kalian punya tangan, punya kaki, ya, punya duit, punya pacar. Ya. Kalaupun kau jelek, pacarmu ganteng. Kalaupun kau jelek, pacarmu cantik. Masih ngeluh-ngeluh lagi. Aku tak sanggup lagi. Susah. Datang temannya. Yesus sanggup. Oh, berantem nih. Wah, Allah kita heran dan besar. Hancur-hancur hatiku. Ya, capek deh. Dunia ini akan mencoba membuat kita mengeluh dengan fisik kita. Saudara tahu yang namanya Louis Braille? Pencipta huruf Braille bagi orang-orang yang tunanetra, nggak bisa melihat huruf timbul yang titik-titik-titik itu. Dia yang buat. Coba. Karena kesulitan hidupnya, dia mampu menciptakan sesuatu yang berdaya guna bagi orang lain. Wah, menjadi berkat. Dia tidak ngeluh dengan batasan hidupnya. Dia mampu hidup di atas rata-rata dengan keterbatasan dirinya. Anak-anak muda, hai, melek kita, melek. Ya. Jangan ada kita terlalu lama sekali mengeluh dalam hidup ini. Ini baru corona saja kalian sudah mulai putus asa, mau gantung di pohon toge, bunuh diri. Aduh, susah kan? Memang susah pohon toge. Tapi intinya jangan putus asa kita dengan kekurangan fisik kita. Ya. Selalu ada kelebihan dikasih Tuhan dalam hidup kita. Apakah tingkat pendidikan menjadi batasan kita tidak bisa hidup di atas rata-rata? Tidak. Thomas Alva Edison pendidikannya SD. Coba, penemu hampir 2000 penemuan. Pencipta yang sudah dipatenkan oleh dia. Luar biasa loh. Luar biasa. Bill Gates nggak lulus kuliah bisa jadi orang terkaya di dunia. Udah gitu pencipta Microsoft. Luar biasa kan? Henry Ford, saudara tahu mobil Ford Escape? Nah, dia yang mendirikan perusahaan itu. Nggak sekolah loh. Coba, kalau tingkat pendidikan menjadi batasan, mereka Thomas Alva Edison, Bill Gates, Henry Ford akan menjadi contoh role model bagi kita. Bagaimana kesuksesan itu bukan diukur dari sebuah yang hanya positif thinker yang kita bayangkan dalam pikiran kita, benak kita yang enak-enak. Tidak. Saudaraku, Daud coba terhina dia, tapi bisa jadi raja. Dilantik oleh nabi lagi, dipilih oleh Tuhan. Keluarganya nggak ada yang memperhatikan ini, cocok jadi raja. Yusuf, perantau, orang Buddha, tapi bisa jadi Perdana Menteri. Coba lihat saudaraku, siapapun kita, apapun latar belakang pendidikan kita harus mulai celek mata, kita mulai bangkit. Itu semua hanyalah sebuah fasilitas, tapi bukan ukuran kesejatian hidup. Kita bisa hidup di atas rata-rata. Dalam masa-masa yang susah ini pun kita bisa, tidak dibatasi dan tidak terkendala dengan itu semua saudaraku. Latar belakang keluarga juga. Kadang-kadang kita merasa bahwa keluarga kita miskin, kita udahlah, gak mungkin lagi aku bisa kuliah ini ya. Udahlah, narik Grab aja lah aku, nganter Indomie, nganter tahu. Ya. Saudaraku, udah instant food aja saya antar, pasrah lah. Enggak begitu, anak-anak muda yang saya kasih di dalam Tuhan. Abraham Lincoln saudara tahu, yang brewoknya Presiden Amerika, yang brewoknya banyak itu. Kayak masker saudara itu kalau ditaruh di sini, kayak jambang gitu. Miskin, bisa jadi presiden. Hampir 20-an kali ya, di Senat, di Kongres Amerika Serikat mencalonkan diri, selalu gagal. Tapi lihat Tuhan memperindah hidupnya, akhirnya bisa jadi presiden. Enggak menyerah dia, terus dikejar. Walt Disney, saudara tahu film-film kartun,
Donald Bebe, Mickey Mouse, ya. Bukan Donald Gultom ya, atau bukan Donald Simanjuntak, atau Donald yang lain. Tidak, Donald Bebe yang dia bikin. Ya. Bisa dia memberikan sebuah revolusioner, ya, dunia fantasi dalam film, ya, wahana. Saudara tahu banyak kan wahana Walt Disney itu di Singapura, di Hong Kong, di Amerika. Luar biasa. Kreatif saudaraku. Sekalipun keluarganya dia hanya pemuda miskin, tapi sanggup membuka usaha dari kecil sampai sukses saudaraku besar. Saudaraku, intinya adalah kita harus seperti layangan. Saudara tahu layangan, dia terbang naik tinggi, menantang angin. Menantang angin, saudara harus seperti layangan. Ketika saudara memposisikan hidup saudara seperti itu, saudara akan mudah memakai kesulitan itu untuk saudara terbang. Seperti layangan. Angin dipakai sebagai sarana bagi dia untuk terbang. Dan itu menarik saudaraku. Ya. Salah satu universitas yang bonafit, yang terkenal di dunia salah satunya yaitu Harvard University. Ya. Mereka meneliti bahwa 85% kesuksesan itu karena EQ. Emotional quotient. Kecerdasan emosional. 15% saja hanya karena IQ. Intellectual quotient. Saudaraku, belum lagi spiritual question. Ayo lo, apa itu? Nanti saya kasih tahu. Ya. Berarti saudaraku, ini riset yang ilmiah, yang akademis, yang mutakhir, yang harus kita pahami. Dunia aja sudah mengerti bahwa saat kita mampu hidup di rata-rata, maka pengendalian emosi kita, spiritualitas kerohanian kita itu bagus. Kalau kita dalam tekanan, kita nggak mudah nampar pacar kita. Lu nggak tahu gue lagi susah dipecat, ngajak-ngajak lagi lu ke mall, brengsek lu, berantem kan, nggak ada duit di kantong, sayang kita ke mall yuk, diem lu, gue lagi pecat kerja lu, mulai berantem, nggak tahan dia, emosinya mulai nggak terkendali, ya kan? Kalau dia bijak, kau aja lah dulu sayang, kan enak kan, mulai mikir dia kan. Ya kan ujian juga, bukannya sekedar supaya dia mikir bahwa uang itu nggak gampang dikeluarkan di zaman sekarang. Iya, ada hal yang berguna, lebih beli beras, ya, beli Baiklin, beli Sunlight, anak-anak kontrakan gitu kan. Oh itu lebih penting bagi dia. Dia beli hanger, dia jemur pakaian. Ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Ya, sambil nyanyi dia jemur kain. Kecerdasan spiritualnya jalan. Apapun kesulitan hidupnya dia nikmati hidup ini, ya. Seperti iklan apa itu? Salah satu sponsor rokok kan, bikin hidup jadi lebih hidup. Ya kan? Walaupun itu rokok ya, tapi slogannya itu saya suka. Hidup itu menjadi lebih hidup. Kalau kita orang Kristen, hidup menjadi lebih berarti, ya kan? Karena Tuhan. Saudara, jadilah seperti teh. Ya. Saudara tahu teh manis? Ya. Dia menjadi harum ketika melewati air panas. Saudara pun keharumanmu akan terlihat ketika engkau seperti teh saat kesulitan, sesuatu yang panas menyakitkan lewat dalam hidup kita masing-masing. Jadi seperti teh. Tuhan membuat kita berfungsi, berfaedah dengan tujuan kita masing-masing dibuat Tuhan. Itu dipermuliakan hidup kita. Ya. Jadi seperti permata ya, yang ditekan dengan batu gilingan, semakin berkilat dia. Ya. Jadi seperti emas. Ya. Dibakar di dalam kuali ribuan derajat Celcius, dimurnikan ya, logam emasnya, logam-logam yang lain tersisi, akhirnya kelihatan emas yang sesungguhnya. Lalu dimulailah proses pembentukan, saudaraku. Kita harus memiliki pemahaman seperti itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi ya, anti mainstream ya di era yang mainstream seperti ini. Menjadi sedikit berbeda kepada gaya-gaya anak muda atau arus dunia yang arus besar yang biasa dikerjakan oleh mereka. Yaitu kita harus hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apa seorang muda mempertahankan hidupnya ya, berkenan pada Tuhan? Ya, dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Anak-anak muda
Kadang-kadang kita perlu baca renungan. Ya, jangan anggap remeh. Kalau ngelihat YouTube kalian 1 jam tahan. Begitu lihat renungan lewat semua. 3 menit pun udah gak tahan. Apa sih ini? Kalau udah berita yang artis-artis cantik, roll terus, ya kan? Tapi kalau udah renungan sejati, hidup dalam Kristus, udah tahu. Hidup yang berbuah, lewat. Ayo jujur lo di hadapan Tuhan lo. Sering kita seperti itu. Saya juga pernah begitu. Udah bapakku udah pendeta. Dulu saya waktu anak muda, bosen. Ada kejujuran. Kita pernah melakukan itu. Ya. Saudaraku, anak-anak muda itu biasanya perlu diingatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa masa muda kalian itu adalah masa kebodohan. Amsal 22 ayat 6. Tongkat pemukul perlu sama kalian. 22 ayat 6 dan 22 ayat 15. Kadang-kadang kita itu kalian itu ketika kalian masih muda, saya waktu muda juga begitu. Saya baru tahu ketika orang tua saya marah kepada saya itu salah. Enggak tahu itu salah kalau enggak dipukul, ditegur. Ampun Pak, ampun jangan. Dikurung di kamar mandi. Ya. Taruh di ruang yang gelap. Apalagi kaum ibu, wah. Cubitannya itu keren. Dipelintir lagi. Keren bener tuh cubitannya. Berapa derajat itu diputar, udah kayak ngontak sepeda motor. Kita sering melakukan itu. Makanya hati-hati kita, jangan berbuat konyol bodoh. Ada teman mancing-mancing, kita rusak dulu negara ini. Undang-undang cipta kerja ini nggak beres ya, bla 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 bla. Alah, kita menenangkan diri, nggak usah ikut-ikutan. Nggak tahu diam. Ya. Nggak perlu kita harus begitu. Ya. Pacarnya direbut orang lain. Perang antar kampus. Ayo lo, bawa samurai. Sini lo, anjing apa? Herder. Ngeri lo. Hanya gara-gara satu cewek, saya pernah ngalamin kuliah begitu tuh. Waduh, hanya gara-gara masalah ceweknya diambil, perang antar kampus. Bodoh bener tuh. Ya cari kalau dia ganteng kan, kecuali jelek ya, belajar sama temennya gitu. Ini udah ganteng, marahnya berlebihan gitu. Bodoh lo, bodoh kan gitu kan. Ini udah ganteng, tersinggung dia. Ya. Mati 1 tumbuh 1000, kan ada pepatah. Tapi bukan mengajarkan kita kalau pacar 1 nanti ada 1000, kan enggak gitu ya. Susah kalau 1000, 1 tahun 365 hari kan bingung. Ganti pacar enggak cukup 2 tahun. Selingkuh ya. Enggak. Tapi saudaraku, intinya adalah hal yang konyol kadang kita lakukan. Ya. Hal yang konyol, apalagi kalau pemusik gitu ya. Kalau udah jatuh cinta ya kan, sama ada yang diincer gitu, main musik. Keren banget, dak dikduknya, mainnya salah tingkah, main di G, dipencet C, saking groginya dilihat Tuhan itu terus cewek yang dia cintai gitu, grogi dia, woi salah itu kuncinya, grogi karena ada seseorang yang disukainya. Kita kadang-kadang berbuat hal konyol seperti itu, bener nggak? Ya kan, dak dikduk, kalau kita pergi ke restoran baru-baru pacaran pertama kali ketemu, ya kan, apa kabar kamu dek? Baik bang. Syaknya keluarga, semua ditanyain keluarga. Bukan ditanya pacarnya ini, calon pacarnya yang udah lagi berhubungan kan. Semua ditanyain, nggak ditanya opungku bang, ya kan? Nggak ditanya kakek nenekku bang, pendetaku, semua tanya tukang parkir, negara ini, lalu kita berdoa syafaat, haleluya. Capek deh, hal konyol kan? Iya, nggak ada ketenangan gitu. Kalau orang yang tenang dia bisa fokus kemana-mana. Ini enggak zigzag, udah kayak preman yang naik motor, weng zigzag, bingung dia mau ngapain, enggak tenang. Hal konyol. Tapi saudaraku, itu hal yang wajar. Tuhan akan mendidik kita. Kadang-kadang juga kita perlu tahu dari firman Tuhan bahwa masa kalian anak-anak muda adalah masa kebebasan. Pokotbah 11 ayat 9. Ya perlu kebebasan. Bersukarialah hai pemuda dalam masa kemudaanmu, ya.
Puaskanlah dengan apa yang kau lihat, kan kata Raja Salomo. Tapi hati-hati kamu, dengan apa yang kau lihat itu, yang kau nikmati itu, kau akan dihakimi, kata Tuhan melalui Raja Salomo. Artinya kita bisa menikmati semua hal. Ya, silakan mau YouTuber, ya, mau berdagang secara online, ya, lakukan secara revolusioner apa yang bisa berkembang dalam dunia di mana kita berada. Seperti gereja sekarang online, ya, ada adaptasi, ada sebuah revolusioner pengembangan pelayanan dengan sound system yang sangat high tech, ya, mutakhir, nggak ada habisnya ini. Karena dunia yang tadi seperti saya bilang, ya, dunia yang digital, global, visual, and mobile, itu 4 hal yang kita akan masuk dalam ranah itu. Masa bebas, nggak apa-apa, tapi kebebasan itu harus bertanggung jawab. Ya. Kalau kita ibadah, ya bisa saja kita ibadah, gitu kan, tidak harus kaku, ya kan, udah kayak pendeta orang ini pemain musik kulit pakai dasi, ya kan, boleh, nggak apa-apa begini, ganteng-ganteng. Tapi kalau misalnya di retret apa kalian kayak gini, kan biasa pakai celana jeans, pakai sepatu Keds, wah kan ganteng ya. Udah gitu ada kaosnya gitu kan, I love you, wah, sama cewek yang dihadapi, I love you. Sama laki-laki, jangan dah, I love you, ya kan? Ya kan? Gaul gitu loh. Kita mulai berevolusioner, dunia di mana kita berada, asal ada pedoman-pedoman, jangan melanggar batas kebebasan kita. Perempuan juga gitu, ya kan tidak dilarang. Tidak dilarang pakai kaos, tapi jangan menunjukkan keseksian kalian, kan gitu, kebebasan. Ya. Dan yang paling penting adalah masa di mana kalian ada adalah masa yang terbaik. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi teladan dalam kesucianmu, bla 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 bla, kata di firman Tuhan kan. Masa yang terbaik. Ya. Melatih kita bertanggung jawab, kita salurkan seluruh kuasa pelayanan, kekuatan, gairah, semangat hidup kita menular, ya. Jangan hanya corona yang menular, gaya hidup kalian dalam pelayanan pun menular. Ya. Ya. Kayak pemain drum kita ini kan, si adik kita ini, wah, kalau pendeta dengar tadi, saya dengar, wah, tadinya mau ngantuk saya, begitu saya dengar, wah, langsung bangun saya, haleluya, itu udah kaget otomatis. Walaupun kaget, tapi semangat saya. Itu namanya menyalurkan yang terbaik dari hidup kita. Semangat gitu. Orang yang tadinya lemes, memble, ya, udah ngantuk, begitu dengar kalian main musik, ya, semangat gitu. Wah, saya merasakan hadirat Tuhan. Ya. Itu memberi impact. Ya. Wah, tadinya saya lihat pemain drum gini-gini aja, sudah saya lihat pemain drum, wah saya pengen belajar lagi sama abang itu, yang tadi tuh yang ada saya nonton itu loh online, yang ada pendeta Jody itu loh tadi, wah dicari-cari nanti pemain drum, itu main bassnya keren banget itu, udah ganteng, ya. Cuman wajahnya samar-samar, pakai masker, aku mau cari info, nomor WA-nya, kan gitu kan, aduh gairah semangat, ya. Pengen berada di sekeliling orang-orang yang expert, yang ahli. Maka jaminan hidup kita adalah kita harus menjadi yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Anak-anak muda, jangan kita rendah diri hanya karena misalnya kita di grade kita poinnya masih di bawah rata-rata, poin 5 gitu dari skala 10. Kemampuan musik kita masih memble, ya. Kayak harga yang nggak bisa lagi dijual, daya tarik marketingnya. Tapi kalau saudara bertekun, Tuhan akan memberi kemampuan. Masa terbaik kita ada. Ya. Makanya lagi kita masih muda, kita lakukan. Raja Yosia mencari Tuhan di masa mudanya. 2 Tawari 34 ayat 3. Masih mencari Tuhan. Dia bangun rumah Tuhan yang baik. Ya. Makanya saudaraku, biarlah perenungan ini menjadi sebuah brainwash bagi kita. Wawasan kita dipertajam. Saya yakin bahwa saudara, orang-orang akademis, orang-orang yang duduk di ministry pelayanan, duduk yang di marketplace, di perkantoran, atau usaha bisnis, saudara sudah mengembangkan diri saudara di mana saudara berada. Tapi satu hal, jangan lupa, hidup dalam standar firman Tuhan. Hidup, agar kita menjadi berbeda dengan orang lain. Ya. Lakukan dan kita terapkan yang bisa kita bisa. Jangan
Jangan lagi kita seperti orang-orang yang seperti negara-negara maju yang sudah cerdas tapi gampang sekali bunuh diri. Saudara tahu, ada 2 negara yang sangat identik dengan kecerdasan yang pintar sekali, tinggi sekali, tapi tidak mampu menguasai dirinya menghadapi kehidupan ini. Negara itu Jepang dan Korea Selatan. Bunuh diri, perhatikan deh. Besok udah bunuh diri. Wah, ngeri banget sih lihat artis-artis ini. Kalau udah populer, ganteng, terkenal, punya duit, bunuh diri. Gak ada nilai hidupnya. Kebodohan, karena dia tidak menanam dirinya dalam firman Tuhan. Akhirnya hidupnya sia-sia. Makanya Yakobus mengingatkan kita dalam kitab Yakobus, ya, hidupmu itu seperti uap. Hati-hati loh anak-anak muda di generasi ini. Tuhan melihat kita kalau hidup ini hilang, lenyap. Makanya kita harus membuat investasi, kumpulkan harta kita di surga, kata Tuhan. Ya, mengumpulkan harta di surga bukan berarti nabung duit 10.000, kagak, bukan itu. Artinya hal-hal kebaikan dalam pelayanan kita, pengabdian, pengorbanan kita pada Tuhan dalam bentuk apapun. Ya, menolong orang lain yang susah. Maka pesan-pesan firman Tuhan ini yang jauh dari sempurna, saya percaya Tuhan melalui Roh-Nya yang suci akan memberi kepada kita semangat, hikmat yang baru. Maka Tuhanlah yang memberkati saudara yang juga anak-anak muda menonton siaran ini. Bahkan jika ada keluarga-keluarga yang ingin tahu, maka doa saya sebagai hamba Tuhan, apakah kaum bapak, kaum ibu yang menyaksikan siaran ini, saya berdoa setiap keluarga, anak-anak muda, pemudi, pemuda, ya, diberkati oleh Tuhan, oleh bapak ibu yang mengasuh, membimbing anak-anak dari setiap keluarga yang ada di jemaat kita. Ya, apalagi saudara yang berada di tempat ini, anak-anak muda. Biarlah rahmat Tuhan yang besar, ya, memperindah hidup kita. Yakinlah bahwa jika kita terapkan firman Tuhan ini, kita akan menjadi berbeda. Hidup kita akan menjadi terang dan garam. Terpujilah Tuhan buat segala firman-Nya yang memberkati kehidupan kita. Haleluya. Kami mengundang setiap kita yang ada di tempat ini bangkit berdiri, mempersiapkan hidup kita di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian kita, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah. Biarlah pujian ini menjadi harapan kita kepada Tuhan, bahwa ada rencana yang terbaik yang diberikan Tuhan bagi kita. Haleluya. Kita yakin Tuhan tidak berdiam diri. Dia sedang mempersiapkan yang terbaik dari hidup kita. Hari ini masa-masa yang penuh dengan kesusahan, tetapi tangan Tuhan, mata Tuhan, hati Tuhan memperhatikan hidup kita. Bagi saudara yang menyaksikan siaran ini, maka di atas segala penderitaanmu ada Tuhan menolong hidup kita. Bagi kita semua yang ada di sini, kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Ajaib dan heran. Haleluya. Jamalah kami Roh Kudus. Pulihkan hidup kami. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya, rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, Engkau telah berfirman, amin, memberi masa depan, damai sejahtera. Oh haleluya, penuh harapan. Kami bisa tertawa di dalam Tuhan. Tuhan ku percaya. Ku percaya
masa depan. Amin. Damai sejahtera. Haleluya. Ku tahu rencanamu indah bagiku, baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna, sempurna. Haleluya, haleluya. Dan jalanmu, ku tahu rencanamu. Haleluya. Amin. Ini harapan kami Tuhan. Baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna. Ku tahu jalan-jalanmu ya Tuhan, yang terbaik. Ku tahu jalan-jalanmu. Ku tahu jalan-jalan yang terbaik. Tuhan, kami mengangkat tangan memuji, menyembah, memasyurkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajaib-ajaib nama-Mu Yesus. Hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Hikmat kami dipertambah dan diperkaya untuk melihat seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Kami tahu kami akan menjadi berbeda di saat dipoles oleh firman Tuhan. Diam dalam hadirat-Mu itu yang terpenting bagi hidup kami ya Tuhan. Diberkatilah seluruh umat-umat-Mu Tuhan, khususnya anak-anak muda di generasi ini ya Yesus. Mereka yang sedang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Setiap mata mereka yang tertuju kepada Tuhan, pikiran yang dipenuhi dengan kegelisahan. Ada banyak beban-beban berat dan kesulitan dalam hidup mereka yang hadir di tempat ini. Oh Yesus, Engkau melebihi semua kesulitan kami. Engkau mengangkat kami di saat kami jatuh. Engkau menyembuhkan kami yang tertindih dengan penyakit. Segala beban-beban berat kami Tuhan, Engkau rubah menjadi kelegaan, damai sejahtera. Ada kuasa-Mu Yesus yang hidup di dalam kami. Roh Kudus, biarlah Engkau jamah setiap hati. Kami persilakan Engkau Tuhan menjadi Raja dan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang kami banggakan di zaman yang susah ini Tuhan. Tapi harapan kami, tempat perteduhan kami, gunung batu kota benteng kami hanya Tuhan. Marilah ya Tuhan, Engkau menjadi tempat perteduhan di saat Tuhan badai dan terik ini menerpa. Ada banyak kesulitan di zaman ini Tuhan. Ada banyak hal-hal yang tidak kami mengerti dalam jalan-jalan, dalam setiap keputusan yang kami ambil. Tetapi Tuhan, Engkau sanggup memperbaikinya. Amin. Mari Tuhan, kami berdoa mengangkat tangan menyembah Allah, agar menjangkau setiap jiwa-jiwa anak-anak muda di generasi ini, khususnya Tuhan, gereja-Mu yang ada di Gereja Pentakosta Indonesia. Yang terhilang, marilah Tuhan, Kau jangkau mereka. Lawat Tuhan, jangan mereka Tuhan terjerumus oleh kepada hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Demikian juga Tuhan, berilah kuasa bagi setiap anak-anak muda di generasi ini Tuhan, untuk memberitakan Injil. Bukalah wawasan, kepintaran, kecerdasan, dan kreativitas bagi anak-anak muda di zaman ini Tuhan, untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa dengan apa yang Tuhan tanam di pikiran hati mereka. Mereka siap bertugas untuk Tuhan. Jadikan mereka Tuhan duta-duta besar-Mu. Jadikan mereka Tuhan ambasador. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, segala hal dalam kehidupan kami yang kami letakkan di dalam Tuhan, kami yakin Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kestabilan, sehingga kami tidak bimbang. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada segala hal yang melampaui segala ekspektasi harapan kami. Engkau sediakan apa yang tidak dapat kami lihat, ya, yang tidak pernah timbul di dalam hati dan telinga kami sekalipun Tuhan, yang dalam pendengaran kami. Kau sediakan semua yang terbaik bagi kami yang mengasihi Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa, biarlah rumah ini selalu menjadi rumah kesukaan-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu di generasi muda ini dihiburkan oleh kehadiran-Mu Tuhan. Ketika mereka kembali ke tempat mereka Tuhan,
Bahkan mereka yang sedang menyaksikan video ini, Roh Kudus, lawat mereka. Sentuh hati mereka Tuhan. Perbaharui Roh Allah yang lemah lembut, Roh Yesus, Roh Maha Kuasa yang berdalat penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu di generasi ini Tuhan. Badan pengurus harian yang ada di Gereja Pentakosta Indonesia Sejabodetabek dan sekitarnya. Mereka bekerja bersama-sama satu hati Tuhan. Inilah karya yang terbesar yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Kau membalaskannya Tuhan. Dengan yang terbaik apa yang mereka kerjakan. Tambahi hidup mereka dengan keindahan-Mu Tuhan. Buat jalan-jalan mereka sempurna di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati seluruh studi, perkuliahan, demikian juga pekerjaan dan usaha mereka. Bahkan masa depan mereka Tuhan, jika kelak mereka menjadi seorang ibu atau seorang ayah dalam keluarga mereka, Tuhan sediakan yang terbaik jodoh bagi mereka. Terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan, biarlah ya Tuhan, apa yang kami persembahkan hari ini ya Tuhan, kami kembalikan semuanya itu bagi hormat hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Yesus jawaban dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, inilah pengakuan dan iman kami kepada Tuhan. Yesus jawaban dalam hidup kami. Engkau jawaban yang kami perlu dalam hidup kami. Maka kami Tuhan percaya bahwa segala sesuatu ada jaminan di dalam Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita ini. Yesus jawaban dalam hidupku. Haleluya. 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 Bela setiap tangan yang terangkat kepada Tuhan. Mereka yang bersusah sedih hiburkan Tuhan. Engkau ya Tuhan sumber dari segala yang kami perlukan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerjalah Engkau Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Tidak ada waktu yang lebih mengagumkan selain waktu Tuhan. Saat Tuhan bekerja dan mengembara di seluruh dunia ini. Sampai ke ujung-ujung bumi, tidak terbatas hanya di gereja ini. Haleluya. Yesus jawab. Yesus jawab. Yesus jawab. Amin. Dalam hidupku. Amin. Yesus jawab. Yang ku perlu. Tabib pembaptis. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat buat sidang jemaat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus yang mengikat dan menyatukan kita, memberkati kita mulai sejak sore menjelang malam hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anak muda sidang jemaat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita, satu kota tanpa malam. Haleluya, itulah kota pengharapan kita kepada Tuhan. Kita percaya hidup kita hanya sementara di dunia ini, tetapi ada satu tempat yang indah disediakan Tuhan, melampaui kebahagiaan di dunia ini. Haleluya.
Kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa yang mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Harapan tujuan hidupku, dalam hidupku, amin. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidup. Inilah harapanku, amin. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku, amin. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam Raja damai, amin. Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita yang ada di tempat ini, baik saudara yang menyaksikan siaran langsung ini. Segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya kembalikan kepada tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih bagi hambanya Bapak Pendeta J. Raji Guguk yang sudah menaburkan firman Tuhan, memimpin kita dalam doa dan menaikkan doa berkat kita semuanya. Diberkati segala pelayanannya, segala apa yang dikerjakan, keluarga, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita masih angkat satu lagu pujian sekaligus mengakhiri ibadah kita. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih bagi Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Grogol yang menyempatkan waktu dan tempatnya untuk kita semua hari ini boleh ibadah secara online pada saat hari ini, agar kiranya Gembala Sidang, hamba-hamba Tuhan dan jemaat diberkati, dan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami juga berterima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta J. Raji Guguk yang telah menampilkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu lagu pujian sekaligus mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Kita angkat satu lagu pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita naikkan pujian kembali. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Katakan sorak
Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya.